Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pancasila sebagai Filsafat Pendidikan Nasional. Dosen pengampu Ibu Dia Khuratul Ayun MPD. Yang beranggotakan Eka Norberta dengan NIM 263, Dana Ila Aunillah dengan NIM 269, Alisa Tri Andriani dengan NIM 273, Novi Suryani dengan NIM 280. Kajian ontologis Pancasila. Ontologi Pancasila. Ontologi atau ontologi berasal dari kata onontos, yang artinya yang ada. Ontologi adalah ilmu pengetahuan tentang yang ada sebagai yang ada. Hakikat sebenarnya yaitu tentang yang ada atau hakikat suatu objek. Pancasila harus diuji keserasian supaya bereksistensi. Pancasila juga perlu diuji pengalamannya. Artinya, Pancasila sebagai objek material dapat dipercaya keberadaannya apabila manusia mengalami sendiri makna Pancasila. Pancasila menjadi sesuatu yang bereksistensi, artinya dialami secara inderawi pada tempat dan waktu tertentu. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia. Manusia yang memiliki hakikat mutlak yaitu monopluralis atau monodualis, karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kajian filsafat tentang Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, artinya asas dan sumber ada eksistensi, kemakhlukan dan kesemestaan. Yang kedua adalah kemanusiaan, artinya kemanusiaan bangsa bercirikan adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia, memiliki keberagaman yang tinggi, tetap dalam satu kesatuan dan terpadu. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, artinya kebersamaan menyelesaikan masalah secara musyawarah ataupun perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Kajian epistemologi Pancasila. Sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Keutuhan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan tidak akan diperoleh jika manusia tidak berperan dalam pengalaman dan menggunakan pengalaman itu dengan logika. Menemukan Pancasila dalam pengetahuan harus dengan menyimpulkan sesuatu berdasarkan pengalaman. Landasan epistemologi Pancasila adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah ilmu tentang ilmu atau teori yang terjadi, ilmu atau sense of sense. Menurut Titus, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu A. Tentang sumber pengetahuan manusia, B. Tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, C. Tentang watak pengetahuan manusia. Kajian filsafat tentang Pancasila. Manusia secara kodrati memiliki potensi untuk pengetahuan, mengolah, dan mengembangkannya. Manusia memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan dan kebenaran karena sejak lahir telah memiliki anugerah kelengkapan rohani dari Tuhan yang yakni akal budi. Kajian aksiologi Pancasila. Aksiologi Pancasila, istilah aksiologi berasal dari kata Yunani aksios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu atau teori. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai.
Nilai atau value dalam Inggris berasal dari kata Latin valere yang artinya kuat, baik, berharga. Dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai keberhargaan atau worth atau kebaikan, goodness. Nilai itu sesuatu yang berguna. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Kajian aksiologi Pancasila. Aksiologi Pancasila, istilah aksiologi berasal dari kata Yunani aksios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu atau teori. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai atau value dalam Inggris berasal dari kata Latin valere yang artinya kuat, baik, berharga. Dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai keberhargaan atau worth atau kebaikan, goodness. Nilai itu sesuatu yang berguna. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Kajian aksiologi Pancasila. Dalam filsafat Pancasila disebutkan ada tingkatan nilai, yaitu ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Yang pertama, nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang kedua, nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, nilai praktis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Landasan filosofis filsafat Pancasila bagi pendidikan. Landasan filosofis merupakan salah satu dasar yang harus dipegang dalam pelaksanaan pendidikan. Berkenaan dengan itu, secara nasional pandangan hidup bangsa adalah Pancasila. Oleh karena itu, kaidah dan norma sosial maupun sistem nilai yang dianut secara nasional mengacu pada Pancasila, sehingga pendidikan haruslah berlandasan pada Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia yang berpancasila. Filsafat pendidikan Pancasila. Filsafat pendidikan sebagai filsafat terapan mencoba mengkaji masalah pendidikan, mencari jawaban yang mendalam tentang apa hakikat pendidikan, mengapa pendidikan itu diperlakukan, dan bagaimana sebaiknya pendidikan itu dilakukan. Filsafat pendidikan Pancasila menentukan arah pendidikan. Filsafat pendidikan Pancasila dijadikan landasan filosofis dalam menentukan tujuan pendidikan nasional. Filsafat pendidikan merupakan dasar dalam merencanakan dan menyusun kurikulum. Implikasi filsafat Pancasila bagi pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah pandangan hidup Pancasila. Sekolah adalah suatu lembaga yang didirikan oleh masyarakat untuk mendidik anak ke arah yang dicita-citakan oleh masyarakat. Sesuai dengan pandangan hidup tersebut, dengan demikian pendidikan mempunyai tugas ganda, yaitu mengembangkan kepribadian dan mempersiapkan anak menjadi anggota penuh dari masyarakat kita. Dari sudut pandang aksiologis, tujuan pendidikan nasional ialah yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Yang kedua, manusia berkemanusiaan yang adil dan beradab atau perilaku. Yang ketiga, berkemampuan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang keempat, demokratis, hidup bermasyarakat dengan pengakuan terhadap eksistensi manusia.
Yang kelima, berkeadilan sosial yang adil, seimbang antara hak dan kewajiban. Dari sudut pandang epistemologis, tujuan pendidikan nasional ialah 1. Menghasilkan manusia berpengetahuan, mampu mengolahnya dan mengembangkannya. 2. Menghasilkan manusia yang mampu mencari pengetahuan dan kebenaran melalui berbagai sumber. 3. Menghasilkan manusia berpengalaman dan berpengetahuan secara hierarkis, mencakup tentang dunia realitas, dunia ilmiah, dunia nilai filosofis, dan dunia nilai religius.